Halo Armedian, balik lagi dengan gua Riko di sini. Jadi buat sekarang kita bakal diskusi tentang sistem komplement. Sebelumnya kalian harus tahu, komplement itu diambil dari kata komplementer, yang artinya meningkatkan fungsi dari sesuatu hal. Kalau kita belajar sistem komplement, maka kita harus belajar juga terkait sistem imun. Sebelumnya kita kan udah bahas terkait inflamasi tuh, yang vaskular sama seluler. Nah, sistem komplement ini dia berfungsi untuk meningkatkan fungsi dari sistem imun seperti makrofag dan lain-lain, dan juga menjembatani antara sistem imunitas non spesifik sama satu lagi sistem imun adaptif yang ada di video selanjutnya. Langsung aja. Jadi untuk di sini kalian bisa lihat ada hati. Hati ini di sel hepatositnya, terutama sel parenkim hepatosit, akan memproduksi suatu senyawa protein yang disebut dengan komplement. Gue lambangin dengan C. Di sini ada komplement. Komplement ini nanti dia akan pindah dari vaskular ke area interstitial yang ada inflamasi dan membantu kerja sistem imun. Jadi untuk cara komplement membantunya itu ada ada tiga jalur. Yang pertama adalah jalur classical pathway. Yang kedua itu ada jalur namanya alternate pathway. Dan yang ketiga, yang terakhir ada jalur satu lagi namanya jalur Manan binding pathway. Kita belajar terkait classical pathway terlebih dahulu. Trigger dari classical pathway, yang memulai classical pathway itu adalah antigen antibody kompleks. Berarti kita di sini ngomongin antibody nih. Jadi di dalam darah tuh ada antibody yang dihasilkan oleh sel plasma. Kalau kita ngomongin antibody, berarti kita ngomongin kejadian ini itu udah masuk ke tahap sistem imun adaptif. Berarti classical pathway itu terjadi ketika inflamasi yang terjadi udah lebih dari 20 jam. Inflamasi. Kenapa udah lebih dari 20 jam kita baru bisa ngomongin classical pathway? Karena dalam inflamasi itu masuk ke sistem imun adaptif setelah lebih dari 20 jam, dan setelah lebih dari 20 jam barulah diproduksi antibody spesifik. Di sini antibody itu gue jelasin dulu. Dia tuh punya dua bagian. Bagian pertama atau gue sebut dengan fragmen itu adalah fragmen FAB. Dan yang satu lagi adalah fragmen FC. Fragmen C dan fragmen AB. Kalian bisa lihat di sini ada suatu bakteri yang mempunyai antigen di dinding. Antigen ini akan diikat oleh antibody. Akan diikat. Yang mengikat antigennya adalah bagian FAB. Kepanjangannya adalah fragment of antigen binding. Dia mengikat antigen. Kemudian komplement akan masuk. Komplement akan masuk ke dalam interstitial. Lalu si komplement ini akan mengikat si bagian FC dari antibody. Jadi di sini ada bagian FC. Ini gue buat bagiannya dulu. Ini bagian FC, ini bagian AB atau bagian binding. C-nya itu kalian bisa ingat sebagai C sebagai komplement. Ini ada komplementnya yang ikat si bagian FC dari antibody. Komplement itu ada banyak sebenarnya. Pertama-tama kita harus tahu dulu, komplement yang mengikat bagian FC dari antibody ini adalah komponen C1. C1. C1 ini dalam keadaan inaktif, dia adalah preenzim yang ada di aliran darah, dia tidak aktif, nempel di antibody, dia baru aktif ketika ada enzim lain yang mengaktifkan dia. Namanya adalah C1, C1 esterase. Pengaktifan C1 komplement oleh C1 esterase menyebabkan C1 dapat mengaktifkan komplement-komplement selanjutnya.
Jadi selanjutnya akan ada komplement lain yang datang. Ada komplement C2. Lalu ada komplement C3. Nah, di sini gue mau ngomongin dulu. Dulu emang kita tuh nyebutnya C1, C2, C3. Tapi penelitian di waktu-waktu selanjutnya menemukan kalau setelah C1 dan sebelum C2 itu sebenarnya ada satu komplement lagi yang nempel. Nah, di sini ada satu lagi komplement yang nempel. Masalahnya adalah dalam sistem penamaan komplement kita pada waktu itu udah namain dia sampai C3. Ya udah, akhirnya peneliti mengungkapkan kalau komplement yang baru ditemukan ini adalah C4. Jadi dari C1, C4, C2 baru C3. Nah, Ntar gue hapus dulu. Jadi setelah C1 ada komplement baru yang nempel C4, kemudian C2. Sebelum kita masuk ke C3, kalian harus tahu C4 dan C2 itu memiliki dua badan. Badan yang pertama itu adalah C4A dan C2A. Kemudian selanjutnya ada juga badan lain dari masing-masing yaitu C4B dan juga C2B. Nah, di sini C4B dan C2B itu udah lepas dari badan utamanya akibat aktivasi dari C1. Jadi di sini ada C4A, C2A. Nah, yang tetap nempel sama C1-nya itu adalah C4B dan C2B. Pengaktifan C4B dan C2B oleh C1 ini menyebabkan C4B dan C2B dapat menjadi senyawa aktif juga. Mereka kalau digabungin itu bakal mengaktifkan komplement selanjutnya, yaitu C3. Nah, di sini ada C3. C3 ini diaktifkan oleh C4B dan C2B. Maka kita bisa bilang kalau C4B dan juga C2B merupakan C3 konvertase. Mengkonvert C3 menjadi senyawa aktif. Kalau ngaktifin C3 berarti kita harus ngebelah tubuhnya juga dong, seperti sebelumnya. Jadi C3B masih nempel, tapi di sini C3A udah keluar. Setelah C3B, C4 bukan dong. Setelah C3B kita masuk ke C5. Gue gambar C5 di sini. C5. Untuk mengaktifkan C5, maka kita butuh C4B, C2B, dan C3B. C4B, C2B, C3B akan berubah menjadi C5 konvertase. Nah, kalau udah ada C5 konvertase yang terdiri dari C4B, C2B, dan C3B, maka C5 akan aktif dengan membelah tubuhnya. Jadi C5B tetap nempel, tapi C5A dia akan keluar. Nah, ini gua hapus dulu antibodinya. Setelah C5B, akan ada komplement-komplement lain. Ini gue gambarin C6, ada C7, C8 sampai C9. Kalau kita balik ke definisi, sistem komplement itu menegaskan kalau mereka adalah sistem yang akan membantu sistem imun. Cara ngebantunya gimana? Salah satunya adalah dengan melakukan destruksi pada bakteri ini. C5B sampai C9 kalian bisa lihat warnanya itu warna pink. Ini gue gambar di sini. C5B, C6, C7, C8, C9. Mereka tuh punya bentuk kayak gini nih. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dari mulai C5B sampai C9 itu akan membentuk suatu kompleks lingkaran. Bentuknya kayak gini. Ini ada C5B, C6, C7, C8, C9. Di sini ada batangnya.
lingkaran ini kalau dalam bentuk 3D dia akan bentuknya kayak tabung gitu. Tabung ini akan pergi ke bakteri dan membentuk suatu lubang. Tabung ini sendiri disebut dengan membran attack complex. Atau disingkat dengan MAC, MAC. Membran attack kompleks ini membran karena dia menghancurkan atau membuat lubang pada membran bakteri. Attack menghancurkan dan kompleks dari C5b sampai C9 disebut MAC. Sekedar info aja, setelah si C5b sampai C9 ini membentuk membran attack kompleks, dia akan kelepas dari C3b. Dia akan kelepas nih, karena dia udah ke sini, udah ke patogennya sebagai membran attack kompleks. Nanti selanjutnya dari darah akan muncul C5b, C9, C8, C7, C6 yang baru. Nih. Ini ada C5b, C6, C7, C8, C9 yang baru, dan akan membentuk kembali membran attack kompleks. Jadi dalam satu bakteri ini bisa ada puluhan membran attack kompleks yang menghancurkan bakteri ini. Kalau ada lubang di membran sel bakteri, otomatis air dan juga iodida bisa masuk keluar masuk bakteri, menyebabkan bakteri itu mengalami pembengkakan dan akhirnya mengalami kehancuran pada bakterinya. Untuk C3b sendiri, sebentar, ini gue hapus dulu. C3b itu kan nanti dia dapat lepas sama C5b. C5b sampai C9 lepas membentuk membran attack kompleks, dan nanti C3b akan sendirian. C3b ini berfungsi sebagai opsonen. C3b gue tulis di sini. Sini gue hapus dulu. C3b adalah maaf. C3b adalah suatu opsonen. Opsonen itu maksudnya apa sih? Jadi di interstitial atau ekstraseluler itu akan ada makrofag, akan ada neutrofil, dan sel-sel imun lain seperti sel dendritik dan lain-lain. Semua sel imun ini memiliki suatu reseptor yang namanya C3b reseptor atau C3br. Nantinya C3b akan berfungsi sebagai opsonen, yang berarti dia akan nempel di reseptornya sel imun dan menyebabkan sel imunnya itu lebih mudah pergi ke tempat bakterinya. Maka kita bisa bilang C3b itu sebagai suatu semokin, senyawa semokin. Semokin ini, sebentar gue hapus dulu. Jadi di sini si makrofagnya pergi ke area C3b karena dia memiliki reseptor C3br. C4a, C2a, dan juga C5a. Dia C5a juga memiliki kemampuan lain. C5a juga memiliki reseptor di bagian makrofag, namanya adalah C5a reseptor. Lalu ada C3b juga, C3a. C3 juga punya kemampuan untuk hinggap di makrofag. Tujuannya untuk apa? Ini C3a reseptor. Tujuannya adalah supaya makrofag itu mengeluarkan interleukin baru. Dia juga akan pergi ke sel mas karena ada reseptornya juga di sel mas. Jadi ini bisa gue sebut, ini adalah makrofag. Ini bisa makrofag atau sel mas.
mereka akan mengeluarkan senyawa-senyawa seperti histamin, leukotrien, prostaglandin. Sebagai apa? Sebagai pemanggil sel-sel imun lainnya. Ngasih tahu kalau di sini tuh sedang terjadi inflamasi. Maka mereka C4AC2 juga bisa ya. 1, 2, 3, 4, 5. Mereka semua itu dapat berfungsi sebagai kemokin atau senyawa yang dapat memanggil sel imun lain untuk membantu mengatasi inflamasi. Itu untuk classical pathway. Lalu kemudian karena classical pathway ini harus lebih dari 20 jam, karena yang nge-trigger kaskade ini, proses ini adalah antibody antigen kompleks. Kalau nggak ada antibody gimana dong? Misalkan inflamasinya itu baru saja terjadi, belum nyampe 1 jam. Belum ada antibody dong. Antibody kan dihasilin kalau kita udah ngomongin sistem imun adaptif. Yang berarti sistem imun non spesifik udah lewat. Kita udah ngomongin sel T helper dan lain-lain. Ya udah otomatis kita masih bisa memakai sistem komplement ini, tapi dengan pathway yang berbeda, bukan dengan classical pathway, yaitu dengan non-binding pathway atau alternate pathway. Jadi di sini untuk alternate pathway, karena kita nggak bermain dengan antibody, otomatis kita nggak bermain dengan antigen dong. Karena skenario-nya sekarang adalah memakai bakteri, hal yang menjadi trigger atau yang memulai kaskade alternate pathway adalah dinding sel bakteri atau lipopolisakarida. Ini ada lipopolisakarida atau orang-orang sering nyebut bagian endotoksin dari bakteri, LPS. Lipopolisakarida ini akan di-cut oleh C3. Jadi di sini ada C3. C3 mengikat lipopolisakarida. Karena kalau misalkan C3 yang mengikat berarti beda dong dengan classical pathway. Classical pathway diikatnya dengan C1. Sedangkan ini yang memulai alternate pathway adalah C3. Ya udah, kalau gitu ada perbedaan dalam pathway-nya. Jadi C3 ini kan dia inaktif ya. Inaktif. Nggak ada C3 konvertase. C3 konvertase itu kan butuh C4B sama C2B. Gimana dong cara ngaktifin C3-nya? Jadi lipopolisakarida kalau di-cut C3, dia akan menghasilkan yang namanya faktor B. Faktor B dari darah akan masuk ke sini. Gambar. Ini ada faktor B. Faktor B, kemudian si C3, kalau ditempel sama faktor B, dia itu akan membelah. Jadi C3 itu menjadi C3B. Lalu di sini keluar C3A. C3B sama B itu belum aktif. Dia cuma membelah. Gimana caranya kita ngelanjutin pathway ini? Kaskade komplement ini. Caranya adalah C3B ditambah faktor B itu merupakan C3 konvertase. Sorry. C3 konvertase. Jadi otomatis tugas dari C4B dan C2B sebagai C3 konvertase akan diambil alih oleh C3B dan faktor B. Sehingga nanti akan ada C3 lain yang nempel. Ada C3 lain yang nempel. Nah, dia akan aktif. Akan aktif membelah diri C3B keluar C3A. Kalau kita mau ngaktifin C5, kita butuh C4B, C2B sama C3B. Tapi di sini nggak ada. Ya udah, berarti kita pakein C3B. Sorry. Di sini untuk ngaktifin C5 kita butuh C4B, C2B, C3B. Kalau di classical pathway, tapi di alternate pathway untuk ngaktifin C5 maka kita butuh C3B ditambah faktor B.
ditambah lagi dengan C3B. Nah, senyawa ini akan menjadi C5 konvertase. C5 konvertase. Oh ya, gue belum nulis sebelumnya. Jadi untuk sebelumnya juga C4B, C2B, C3B, jadi C5 konvertase. Maka ketika C5-nya diaktifin, ini ada C5 nempel, C5 diaktifin oleh C3B ditambah B ditambah C3B, atau kita sebut dengan C5 konvertase, dia akan membelah diri, C5B lalu keluar C5A. Setelah C5, tentu saja kita balik ke pathway sebelumnya. Oh ya, sorry, ini C5-nya pakai warna pink ya. Habis C5B yaitu C6, C7, C8 sampai C9. Kita balik ke sebelumnya, C5B dan sampai C9 akan lepas dari C3B, membentuk yang namanya membran attack kompleks, dan akan pergi ke dinding patogen dan menghancurkan patogennya. Membentuk suatu lubang. Kemudian, untuk C3B yang udah lepas dari C5B, maka dia sama seperti sebelumnya akan menjadi suatu kemokin, memanggil sel-sel imun, meningkatkan tingkat fagositosis. Nah, jadi kita bisa bilang kalau opsonin itu adalah suatu kalimat yang berarti meningkatkan fagositosis. Alternate pathway itu nggak butuh inflamasi lebih dari 20 jam, karena dia nggak bermain dengan antigen antibody kompleks. Lalu ada satu pathway lagi yang bisa langsung terjadi juga. Jadi, ada senyawa dari hati yang namanya manan. Sorry. Manan. Si manan ini akan berikatan dengan reseptor leptin. Ada leptin di sini. Leptin di suatu mikroorganisme, di suatu patogen, diikat oleh si manan. Manan ini memiliki fungsi yang sama dengan C1. Fungsi yang sama dengan classical pathway. Jadi kalau misalnya kita ngomongin fungsi yang sama dengan C1, otomatis setelah manan binding pathway terjadi, ini gue tulis di sini MBL. Sorry gue lupa tulis lektinnya. Manan binding lectin pathway terjadi ketika protein manan berikatan dengan lectin. Kita anggap ini dengan C1. Protein manan berikatan dengan lectin, manan binding lectin nanti akan memanggil si komplement-komplement selanjutnya. Mulai dari C4. Ada C4. C4, lalu ada C2. Setelah C2 ada juga C3. Nah, C4 sama C2 bagian tubuh A-nya akan memisah. Jadi ini gue tulis C4B. C4B dan C2B. C4B dan C2B berfungsi sebagai C3 konvertase, mengaktifkan enzim C3. C3 jadi C3B karena tubuh A-nya keluar. Si C4B, C2B sama C3B akan menjadi yang namanya C5 konvertase. Jadi sini C5 lagi. C5 karena diaktifkan otomatis A-nya tubuhnya keluar, C5B. Lalu dilanjutkan protein-protein komplement selanjutnya C6, C7, C8 sama C9. Seperti pathway sebelumnya, C5B sampai C9 akan membentuk membran attack kompleks, menyerang langsung dinding sel,
menyebabkan suatu lubang sehingga bakterinya akan mengalami kematian, lalu C3B juga bisa menjadi opsonen, meningkatkan tingkat fagositosis. Kita review lagi. Jadi untuk triggernya sendiri, classical pathway itu triggernya adalah antigen antibody kompleks. Kalau alternate pathway, triggernya adalah si lipopolisakarida atau endotoksin pada bakteri. Kalau pada virus, maka bukan lipopolisakarida, tapi envelope. Kalau pada fungal, ya cell wall atau dinding selnya. Untuk Manan binding lectin pathway, triggernya adalah MBL atau Manan yang berikatan dengan lectin. Baik teman-teman, untuk sistem komplement sampai sini aja. Kalau teman-teman ada yang mau diskusi atau nge-review, bisa tulis di kolom komen bawah. Lalu di bawah ini ada juga link drive. Kalau misalkan teman-teman masih mau belajar lebih lanjut terkait sistem komplement, isinya ada materi-materi yang udah gue susun sama Kevin. Kemudian, terakhir, kalau teman-teman masih mau belajar, bisa tolong like, komen, dan subscribe supaya channel YouTube kita makin berkembang. Terima kasih.